yang menjadi perhatian masyarakat juga berkaitan dengan tata kelola keuangan tentunya, khususnya di Minahasa Utara. Nah, seperti apa? Akan ada e-budgeting atau akan seperti apa nantinya, Pak? Oke, baik. Sebelum saya menjawab itu, saya ingin juga menegaskan kembali mengenai bagaimana penempatan eh, struktur dalam pemerintahan nanti. Hmm. Kami menegaskan bahwa tidak ada pungli baik yang bayar-bayar untuk mendapatkan jabatan itu, tidak ada. Oke. Ya, semua berdasarkan fit and proper. Hmm. Semua berdasarkan kemampuan. Kalau dia mampu, dia akan mendapatkan posisi itu. Hmm. Camat, kuntua, atau lurah, ataupun kabak, kadis, nyana ada mau bayar-bayar. Oke. Itu Dipastikan tidak ada saya keluar uang tegaskan ya? kembali. Nggak ada. Hmm. Nggak ada. Bahkan pelayanan kepada masyarakat pun stop pungli. Nggak ada Hmm. pungli. Sampai ketahuan pungli, out. Oke. Tadi juga Anda sempat mengatakan bahwa akan 100% profesional. Tidak Betul. takut dengan partai politik. Partai politik itu mengharapkan kami membawa Kabupaten Minahasa Utara ini menjadi lebih baik. Hmm. Itu komitmen awal. Pada saat saya bertemu dengan pimpinan-pimpinan partai politik yang mengusung mendukung kami, komitmen awal yang saya sampaikan bahwa saya berterima kasih atas kepercayaan ini. Tetapi ayo kita samakan satu visi dan misi dulu. Hmm. Bahwa tujuan kita sama. Membawa Kabupaten Minahasa Utara ini menjadi lebih baik, lebih hebat. Tentunya mereka juga berkeinginan agar supaya yang ditempatkan dalam posisi-posisi di dalam pemerintahan nanti adalah orang-orang yang tepat. Hmm. Adalah orang-orang yang tepat. Begitu. Jadi saya sangat yakin teman-teman yang ada di pimpinan partai maupun anggota dewan yang ada di DPRD yang ikut mendukung, mengusung kami, itu sudah satu visi dan satu misi dengan kami. Oke. Dan sampai saat ini mereka solid bergerak Hmm. bersama-sama untuk memenangkan kami dalam pilkada nanti. Oke. Ya. Kalau kita lihat memang sudah bagus begitu ya kalau untuk ke depan, tapi kita lihat realisasinya nanti ke Iya, depan ya, Pak. betul, betul. Nah, kemudian yang tadi disebutkan adalah e-budgeting. Apakah nanti akan ada e-budgeting atau seperti apa? Oke. Jadi begini. Pada saat kita memasuki era digital, pada saat kita akan melaksanakan tata pemerintahan secara digital, maka semua itu kita akan proses secara online dan digital. Hmm. E-budgeting itu keharusan. Oke. Itu keharusan. Kita tidak bisa mengontrol secara manual pengalokasian anggaran item by item Hmm. secara manual. Harus menggunakan e-budgeting Hmm. agar supaya lebih mudah dikontrol. Oke. Dan lebih jelas siapa yang bertanggung jawab. Ya. Begitu. Jadi tidak ada kadis yang mau masukin anggaran-anggaran fiktif. Hmm. Nggak ada. Ada pemangkasan anggaran-anggaran yang tidak perlu nanti? Oke, begini. Kalau pemangkasan anggaran, saya perlu jelaskan. Seperti sekarang ini memang ada kebijakan dari pemerintah pusat Hmm. untuk merelokasi. Ya. Merelokasi anggaran dan program lebih diutamakan atau kepada pencegahan COVID-19. Hmm. Dan memang saya dengar untuk di Kabupaten Minahasa Utara ini ada kendala, tetapi saya tidak mau masuk ke ranah itu. Ya. Tetapi dengan tata kelola keuangan yang baik, kita harus mampu merelokasi anggaran itu tepat sasaran. Hmm. Dan kita harus mampu memilih pos-pos anggaran mana yang boleh direlokasi, mana yang tidak boleh direlokasi. Ya. Jangan insentif gaji kepada hukum tua dan perangkat desa yang kita relokasi. Nanti kasihan mereka. Nggak ada insentif. Ya. Sedangkan mereka ini adalah ujung tombak dari pemerintah Hmm. di desa. Hmm. Mereka ini yang menyalurkan bantuan-bantuan pemerintah. Coba bisa dibayangkan. Ini perangkat desa. Mereka yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Tapi mereka sendiri tidak menerima bantuan. Oke. Bahkan insentif buat mereka belum diberikan. Nah, biasanya juga insentif itu kesini keluarnya 3 bulan sekali. Kalau dari pemerintahan Anda akan seperti apa? Iya, justru itu. Mengapa dia lama? Karena kan setiap anggaran yang dikeluarkan itu harus ada pelaporan dulu. Hmm. Jangan kita sudah pakai anggaran, belum ada pelaporan kita sudah minta anggaran lagi. Hmm. Nah, sehingga kan ini tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan yang baik tentunya akan membuat masalah-masalah seperti tadi itu tidak akan terjadi.
Jadi dia akan berjalan sesuai dengan seharusnya. Hmm. Kalau mereka terima tiap bulan, ya terima tiap bulan. Kalau mereka misalnya ada kesepakatan, oh ya kita orang rapel jo tiap 3 bulan, ya akan dirapel tiap 3 Oke. bulan. Tetapi yang menjadi concern di sini adalah pelaporan, penggunaan anggaran. Kalau belum selesai, tentu belum akan ada anggaran lain Hmm. yang turun. Oke. Berarti Begitu. ini bisa juga langsung dipantau oleh masyarakat. Jelas, jelas, jelas. Kita akan menganut asas keterbukaan, dan Hmm. tentu anggota DPR juga, teman-teman kita nanti di DPRD juga kan mereka memiliki fungsi kontrol. Mereka Ya. juga akan bertanya Hmm. lewat RDP, rapat dengar pendapat dengan bupati dan jajarannya. Bagaimana penggunaan anggaran ini? Oke, bagaimana pelaporannya? Ada pakai ini buat apa? Ini buat apa? Berapa sisa uang anggarannya? Hmm. Kalau ini beli pangan mana? Coba lihat di gudang, ada enggak barangnya? Oke. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, berbicara tentang tadi Bapak sudah sebutkan tentang hukum tua dan lain-lain itu tadi Pak, Perangkat desa. perangkat desa. Dan kalau kita melihat di desa-desa di Minahasa Utara ini masih banyak juga desa-desa yang tertinggal begitu. Untuk di BPS sendiri, statistik untuk kemiskinan di Minahasa Utara itu ada di angka 6,39 kalau saya tidak salah tadi, 6,39. Akan seperti apa kira-kira kalau di Oke, Anda? baik. Jadi begini, perlu kita ketahui bahwa Kabupaten Minahasa Utara ini memang diberkati oleh Tuhan. Hmm. Tanah kita subur, laut kita kaya, garis pantai kita paling panjang Hmm. di antara 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Angka kemiskinan kita boleh dibilang walaupun tinggi tetapi masih lebih baik dibandingkan daerah-daerah lain. Oke. Mengapa? Karena alam kita menunjang. Hmm. Alam kita menunjang. Oleh karena itu, dengan potensi yang kita miliki, harusnya kita bisa lebih rendah lagi. Oke, tahan di situ dulu Pak. Kita masih akan lanjutkan perbincangan ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Minahasa Utara setelah yang satu ini tetap di Torang Pefigur.